Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Malam. Oke, Malam. silakan open cam semua ya. Silakan open cam. Oke, masih beberapa yang belum open cam ya. Oke, baik. Di sesi ke-12 ini kita akan masuk ke materi baru ya. Minggu yang lalu eh, kita bahas materi sudah saya share. Kita sebelumnya membahas mengenai FP Grow ya. FP Grow itu adalah masuk ke dalam algoritma association rule ya. Kemudian association rule yang kedua adalah a priori ya, a priori algoritma ya. Ini hampir sama seperti FP Grow ya. Ini adalah untuk mencari keterhubungan antara item set 1 dengan item yang lainnya ya. Nah, kita masuk dulu ke dalam penjelasannya eh, dari metode asosiasi ini ya, atau a priori ini. Jadi metode asosiasi ini termasuk salah satu metode dalam data mining yang banyak tentunya digunakan pada saat ini ya. Nah, jadi association rule mining itu adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item ya. Nah, jadi biasanya untuk association rule itu, nah itu bisa dikatakan atau sering juga disebut dengan market basket analysis ya. Jadi untuk menemukan keterkaitan antara item-item yang dibeli oleh customer ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa untuk asosiasi ini biasanya digunakan untuk eh, transaksi di sebuah eh, perbelanjaan ya, atau yang berkaitan dengan pembelian barang ya, atau bisa dikatakan sebagai supermarket gitu ya. Nah, dalam metode ini terdapat beberapa teknik yang disebut dengan eh, association rule, yaitu dengan algoritma a priori ya. Nah, di dalam algoritma a priori, jadi ada dua parameter yang harus kita ketahui ya. Yang pertama itu adalah support atau nilai penunjang ya, di mana support ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat dominasi ya suatu item atau item set dari keseluruhan transaksi ya. Jadi ukuran ini menentukan apakah suatu item atau item set itu layak untuk dicari confidence-nya ya. Eh, Misal dari keseluruhan transaksi yang ada, seberapa besar tingkat dominasi yang menunjukkan item A dan B itu dibeli secara bersamaan ya. Misalkan kita membeli item sabun mandi ya, dan pasta gigi. Nah, itu berapa besar tingkat dominasi kedua item tersebut dibeli secara bersamaan ya, sabun mandi dan pasta gigi misalkan ya. Nah, itu seberapa besar tingkat dominasinya, nah itu adalah support ya. Nah, kemudian ada confidence ya, nilai kepastian ya. Nah, jadi nilai kepastian ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antar dua item secara kondisional. Misal, seberapa sering gitu ya item B dibeli jika orang membeli item A. Ya, jadi seberapa sering orang membeli pasta gigi dibeli jika orang tersebut membeli sabun mandi gitu ya. Jadi ada hubungan kedua item tersebut ya. Itu dipastikan dengan menggunakan confidence ya, nilai kepastian. Nah, jadi analisis asosiasi ini menjadi terkenal karena aplikasinya untuk menganalisis isi keranjang belanja ya di pasar swalayan. Nah, analisis asosiasi ini juga sering disebut dengan market basket analysis gitu ya.
Nah, misalkan ada aturan asosiasi ya, biasanya dinyatakan sebagai berikut ya. Nah, di sini ada himpunan set ya, roti, mentega, kemudian susu ya. Nah, supportnya adalah 40% dan confidence-nya adalah 50% ya. Nah, jadi dari aturan asosiasi ini maksudnya apa sih gitu ya? Roti, mentega, kemudian susu, kemudian supportnya 40%, kemudian confidence-nya 50% ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa aturan tersebut berarti 50%-nya itu 50%-nya itu adalah confidence-nya ya. Nah, 50% itu confidence-nya, 50% dari transaksi di database yang memuat item roti dan mentega juga memuat item susu ya. Jadi 50% dari transaksi di dalam database yang memuat item roti dan mentega juga memuat item susu. Nah, sedangkan 40%-nya supportnya itu dari keseluruhan transaksi yang ada di database memuat ketiga item tersebut, gitu ya. Nah, atau juga dapat diartikan sebagai berikut, ya. Seorang konsumen yang membeli roti dan mentega itu punya kemungkinan 50% untuk juga membeli susu, ya. Nah, aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini, ya. Oke, kemudian langkah penyelesaian dalam algoritma a priori ini adalah yang pertama adalah analisis pola frekuensi tinggi, ya. Jadi tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, jadi supportnya itu adalah A irisan B. Jadi semua transaksi yang mengandung A dan B itu dibagi keseluruhan transaksi ya dikalikan dengan 100% ya. Kemudian pembentukan aturan asosiasi atau untuk confidence-nya ya. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah kita cari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence. Dengan menghitung confidence aturan asosiatif A ke B ya, dengan menggunakan rumus sebagai berikut ya. Jadi confidence itu adalah jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A gitu ya, itu asidensialnya ya, atau item set sebelumnya, item sebelumnya adalah A gitu ya, dibagi jumlah transaksi yang mengandung A ya, berapa banyak transaksi yang mengandung A ya, dikalikan 100 itu untuk yang confidence ya. Nah, kemudian kita menentukan nanti adanya interesting rule ya. Nah, interesting rule ini adalah rule di mana support itu harus lebih besar dari minimum support yang nanti yang akan kita tentukan ya, dan confidence itu lebih besar sama dengan minimum confidence ya. Nah, itu adalah aturan yang harus kita yang harus kita lakukan ya, untuk penentuan berapa support, berapa confidence-nya ya. Nah, itu kita tentukan ya, kita tentukan sesuai dengan kasusnya nanti supportnya kita tentukan berapa, confidence-nya kita tentukan berapa ya. Oke, kemudian algoritma association rule atau a priori ini yang pertama ya, langkah-langkahnya ya. eh, yang pertama adalah menentukan frequent item set ya, yaitu dengan set of item, sekumpulan item di mana supportnya itu lebih besar dari minimum support ya. Sekali lagi untuk support harus lebih besar dari minimum support. Minimum supportnya nanti kita tentukan berapa ya. Nanti kita hitung supportnya berapa ya. Nah, subset dari frequency item set ini harus frequent item set ya. Jadi subset dari frequent item set ini harus dari frequent item set ya. Kemudian pencarian frequent item set mulai dari satu item sama dengan n item set ya. Oke, jadi item itu ya kalau barang itu misalkan sabun ya, sabun mandi, kemudian pasta gigi, kemudian sikat gigi dan seterusnya. Kalau item set itu kumpulan ya, ada sabun digabung dengan pasta gigi,
ya, kemudian pasta gigi digabung dengan misalkan sampo gitu ya. Nah, jadi item set itu terdiri dari 2 item atau lebih gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah gunakan frequent item set itu untuk menghasilkan rule asosiasi gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh saja supaya tidak bingung ya. Nah, contohnya di sini diketahui sebuah tabel transaksi seperti berikut ya. Kita punya misalkan di dalam transaksi penjualan kita punya transaksi ID, kemudian kita punya item yang dibeli oleh customer, ya. Ini transaksi ID-nya, ya. Kemudian ini adalah item-item yang dibeli oleh customer, ya. Untuk transaksi ID 1000 misalkan item yang dibelinya adalah produk A, produk B, dan produk C, ya. Kemudian untuk transaksi ID yang 2000 dia membeli produk A dan produk C. Transaksi yang 4.000 dia beli produk A dan produk B, transaksi 5.000 dia beli produk B, produk E dan produk F gitu ya. Nah, sebaiknya ya untuk item yang dibeli ini nanti kita kalkulasi ya, berapa jumlah item A yang dibeli, berapa jumlah item B yang dibeli, berapa jumlah item C yang dibeli. Jadi kemunculannya ada berapa sih dari semua transaksi ini? A-nya ada berapa? Kalau di sini kita lihat bahwa A-nya itu ada 3, B-nya itu ada 2, C-nya ada 2, D-nya 1, E-nya 1, dan F-nya itu adalah 1 ya. Nah, kemudian eh, selain kita melakukan tabulasi ya dari setiap item ini, kemudian langkah yang harus kita tentukan di sini ya adalah minimum supportnya mau berapa gitu ya. Nah, kita tentukan di sini minimum supportnya adalah 50 ya. Minimum supportnya adalah 50%, minimum confidence-nya adalah 50%. Ya, itu nanti yang akan kita tentukan untuk di iterasi berikutnya ya. Oke, solusinya ya. Yang pertama adalah kita tentukan frequent item set ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya, kita tabulasi berapa kemunculan item A, berapa item B, berapa item C, berapa item D, E dan F ya. Nah, setelah kita tabulasi, kita hitung supportnya ya, support untuk A-nya ya, support untuk item A ya. Jadi support untuk item A itu sama dengan A dibagi dengan N. N itu adalah jumlah datanya ya, jumlah jumlah transaksi, sorry ya. N itu adalah jumlah transaksi ya. Jadi berapa kemunculan A ya atau item barang A yang dibeli dari semua transaksi ya. Nah, kalau kita lihat tadi A itu ada berapa? 1, 2, 3 ya. Transaksinya ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Maka 3 dibagi 4 dikali 100 sama dengan 75% ya. Kemudian untuk item yang B ya. Item yang B itu sama ya. Item yang B kita lihat di sini item B ini kemunculannya berapa atau barang yang dibelinya ada berapa transaksi di situ ya. Di sini ada B-nya 1 dan 2. Ada 2 ya. Maka di sini B-nya itu adalah 2 dibagi 4 ya. Dan lakukanlah hal yang sama untuk item yang lainnya ya. Nah, ini untuk yang D, E, F ini adalah satu ya itemnya yang ada di dalam transaksi ya. Nah, ini ya D kemudian E, F itu cuma ada satu ya, berarti 1 dibagi 4 ya. Nah, maka kita dapatkan untuk supportnya dari item A itu 75% ya. Item B 50%, item C 50%, item D 25%, item E 25%, dan item F itu 25% ya. Nah, maka sesuai dengan support yang kita tentukan tadi bahwa minimum supportnya itu harus di atas 50% ya sesuai dengan ketentuan soalnya di sini. Ya, minimum supportnya itu adalah sama dengan 50%, berarti harus di atas sama dengan 50% ya. Oke, silakan yang belum on cam di on cam kan ya kameranya ya supaya pembelajaran lebih interaktif lagi ya. Jadi saya tidak sendiri untuk di ruang virtual ini ya. Silakan diaktifkan kameranya. Oke, kemudian
Selanjutnya adalah oke, dari support yang ada di sini ya, support yang lolos seleksi ya. Ini support yang lolos seleksi, berarti ini enggak ya, enggak lolos seleksi ya. Ini tidak masuk ya. Berarti ada item A ya, kemudian item B dan item C ya. Nah, dari item A, item B, item C kita lakukan kombinasi ya. Kombinasinya apa? Ya, kombinasinya kita lihat dari item A, B dan C kita gunakan apa namanya kombinasinya ya. Kombinasinya adalah AB, AC dan BC ya. Nah, AB, AC dan BC ya. Nah, dari sini ya kita lakukan di sini ya berapa kemunculan ya, kemunculan item A dan item B yang dibeli secara bersamaan ya. Yang dibeli secara bersamaan ya, yang ini yang dibeli secara bersamaan ya. Oke, berarti kalau kita lihat di sini AB ya. Nah, kita lihat di sini AB yang dibeli secara bersamaan ada satu ya. Oke, yang lainnya nggak ada. Ya, berarti di sini satu dibagi dengan 4 gitu ya. Nah, kemudian untuk yang AC sama ya, item yang dibeli secara bersamaan, AC itu ada berapa? Gitu ya, kita lihat di sini. AC ya. Nah, ini satu ya, kemudian ada dua ya. Berarti ada dua yang kemunculan yang ada di dalam transaksi ya untuk yang AC. Nah, maka di sini 2 dibagi 4 ya. Dikali 100 ya sama dengan 50%. Kemudian yang B ke C ya. Nah, kita lihat di sini kemunculan untuk item B dan C yang dibeli secara bersamaan. B dan C. Ada enggak? Ada ya. Nah, ini ya, ada satu ya yang dibeli secara bersamaan. Maka 1 dibagi 4 ya sama dengan 25. Nah, maka untuk yang K sama dengan 2 atau iterasi yang kedua itu ya kita dapatkan di sini untuk supportnya adalah AB-nya itu adalah 25%, AC-nya 50%, BC-nya adalah 25% ya. Berarti ini nggak masuk ya karena supportnya minimum supportnya itu adalah 50% ya, lebih besar sama dengan 50%, berarti yang 25% ini nggak masuk ya. Nah, jadi untuk apa namanya untuk frequent item setnya adalah yang AC ini adalah 50% ya, ini yang masuk ya, AC berarti ya, produk A dan C ya. Oke, kemudian setelah semuanya terjaring di sini cuman ada satu ya untuk frequent item setnya ya A dan C, maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan confidence ya, kita tentukan confidence ya. Nah, jadi confidence itu ada dua kemungkinan ya, A ke C ya, produk A ke C atau produk C ke A gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan di situ ya. Nah, maka untuk menghitung confidence di situ rumusnya adalah support dari A ke C dibagi support A gitu ya. Dibagi support A ya. Nah, support A ke C berapa? Support A ke C tadi ya, support A ke C itu adalah 50% ya. Support A ke C itu adalah 50% ya. Support A ke C itu adalah 50% dibagi support A. Support A-nya berapa? Nah, tadi sudah kita dapatkan support A-nya. Ya, support A-nya adalah 75%. Berarti 50% dibagi 75% ya. Nah, jadi untuk confidence A ke C-nya itu adalah 66,6% gitu ya. Nah, kemudian untuk yang C ke A, ya, yang C ke A itu adalah supportnya adalah C ke A, kemudian supportnya C, ya. Nah, ini yang dibagi supportnya itu adalah untuk produk yang sebelumnya ya, ini C, gitu ya. Yang ini produk A, gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk support C ke A itu berapa, ya. Berarti kemunculan atau barang yang dibeli secara bersamaan, ya. Eh, C ke A gitu ya, C ke A. Nah, di situ kita lihat di sini ada dua ya. Ada dua dibagi 4 ya.
Ada dua buah transaksi yang membeli C dan A, ya. Kemudian support C-nya juga di sini ada 2. Nah, ini 2/4 dibagi 2/4 atau 50 bagi 50 sama dengan 100%, gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan itu ya, confidence dari A ke C dan C ke A, ya. Nah, kita lihat di sini, kita tentukan interesting rule ya untuk body head ya, ini adalah interesting rule-nya ya, body head kemudian support confidence-nya ya. Maka A ke C itu adalah 50% supportnya ya. Tadi kan A ke C itu kan apa namanya, ini batas minimumnya ya, support untuk minimumnya ya 50%, A ke C itu adalah berapa? 66,6% ya. Kemudian yang C ke A ya, C ke A di sini confidence-nya adalah 100% ya. Ini confidence-nya adalah 100%. Ya, jadi ada dua interesting rule atau aturan di situ ya. Maka kita tentukan knowledge ya, pengetahuan ya dari aturan tersebut ya, ada dua aturan di situ ya, dari A ke C dan C ke A ya. Nah, jadi untuk knowledge-nya 50% dari semua transaksi ya, item A dan item C itu dibeli secara bersamaan. Ya, jadi 50% dari semua transaksi item A dan item C itu dibeli secara bersamaan. Dari semua transaksi yang membeli item A ya, dari semua transaksi ya yang ada di dalam database ya, dari semua transaksi yang membeli item A itu 66,6% itu pasti membeli item C ya. Nah, di situ ada confidence-nya ya. Nilai kepastian ya. Jadi dari semua transaksi yang ada di dalam database yang membeli item A itu 66,6% itu pasti membeli item C ya. Nah, kemudian kita balik di sini C ke A ya. Nah, jadi 50% dari semua transaksi item C dan item A itu dibeli secara bersamaan, ya. Nah, dari semua transaksi yang membeli item C, ya, 100% pasti membeli item A, ya. Nah, itu confidence-nya, ya. Jadi beda ya, dari A ke C itu beda dengan C ke A, gitu ya. Oke, jadi ada dua aturan di situ, ya, yang bisa kita apa namanya, yang bisa kita eh, dapatkan ya dari kasus tersebut ya, bahwa di sini kita lihat memang eh, jika membeli item A maka beli item C itu berbeda dengan jika beli item C maka membeli item A gitu ya. Nah, jadi dia memiliki hubungan yang berbeda gitu ya. Oke, kemudian nah sampai sini ada yang perlu ditanyakan ya sebelum kita masuk ke dalam studi kasusnya yang kedua. Ada yang perlu ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut untuk studi kasus yang kedua ya. Nah, ini lebih implementatif lagi ya. Item barangnya di sini real ya. Nah, studi kasusnya adalah suatu supermarket ini mempunyai sejumlah transaksi ya. Kita lihat di situ ada 5 transaksi lah ya. Katakan 5 transaksi di situ. Seperti tabel yang ada di sebelah kanannya ya. Nah, jadi dari tabel transaksi itu kita akan buat association rule ya dengan cara menghitung support dan confidence ya. Nah, kemudian kita menggunakan metode a priori dengan minimum supportnya kita tentukan 0,3 atau 30% dan confidence-nya adalah 0,8 atau 80% ya. Jadi di sini bisa kita setting ya berapa gitu ya untuk support dan confidence-nya ya. Nah, mungkin kalau di dalam machine learning ini adalah hyper parameternya ya, yang bisa kita setting berapapun yang kita inginkan gitu ya. Oke, kita lihat di sini ya. Kalau ini kita gunakan tabulasi untuk memudahkan ya. Jadi kita lihat di sini untuk transaksi ID-nya ya. Kemudian ada di sini ke kanan ini ada kolom roti, selai, mentega, coklat, susu ya. Nah, ini kita tabulasi di sini ya. Jadi untuk T1 misalkan dia membeli roti, selai dan mentega. Jadi roti, selai dan mentega kita beri 1 ya. Roti, selai, mentega kita beri 1 ya. Transaksi yang kedua, roti mentega saja ya. Roti dan mentega ya. Kemudian transaksi yang ketiga,
roti, susu dan mentega. Ya, roti, susu ya dan mentega ya dan seterusnya ya. Nah, kita tabulasi seperti ini. Kemudian kita totalkan masing-masing item ini berapa sih ya kemunculannya atau yang dibeli oleh customer ya. Jadi kalau roti itu ada 4, selai ada 1, mentega 3, coklat 2, susu 1 ya. Nah, nanti ini yang akan kita gunakan totalnya ya. Nah, kemudian kita lakukan support dan frequent item set ya. Nah, kita lihat di sini ya. Uh, kita lihat ya untuk item barang ya tadi ada roti, selai, mentega ya. Nah, kita lihat di sini untuk itemnya ya, item dari roti, kemudian selai ya, kemudian mentega, kemudian coklat dan susu ya. Nah, berapa supportnya dari masing-masing item tersebut ya. Nah, kita lihat tadi roti ya, roti itu ada 4 ya, selai 1, mentega 3, coklat 2, susu 1 ya. Nah, ini total ini nanti semuanya kita bagi 5 ya, karena jumlah transaksinya ya. Nah, semuanya dibagi 5 ya untuk roti 4 bagi 5 0,8, selai 1 bagi 5 ya itu adalah 0,2 dan seterusnya ya. Kita bagi 5 ya dari total transaksi yang ada di sini gitu ya. Nah, kemudian tersaringlah di sini ada 3 ya sebenarnya yang muncul ya. Di situ ada apa? Ada roti ya, kemudian ada mentega dan ada coklat ya, sesuai dengan supportnya di sini harus minimum adalah 0,3 ya. Maka di sini yang 0,2 ini nggak masuk ya. Nah, maka kita lakukan kombinasi di situ ya. Kita lakukan kombinasi ya. Berarti di sini ada roti mentega ya. Kemudian ada roti coklat ya. Kemudian ada mentega dan mentega dan coklat ya, sorry ya, mentega dan coklat ya. Jadi ada roti, mentega ya, kemudian ada roti coklat ya, kemudian ada mentega coklat ya. Jadi kombinasinya yang supportnya ini memenuhi ya. Maka ada 3 di sini. Kemudian kita lakukan lagi ya untuk menghitung supportnya ya. Nah, di sini kita lihat roti mentega. Nah, kira-kira dari transaksi tadi ada nggak yang membeli roti dan mentega? Ya, roti dan mentega. Nah, kita lihat di sini, roti dan mentega. Oke, ada ya. Nah, ini roti dan mentega. Ya, kemudian ini. Ya, kemudian ini. Ya. Nah, ini berarti ada 3 ya. Berarti 3 dibagi 5. Ya, 3 dibagi 5 itu berapa? Ya, 0,6. Ya, oke. Kemudian roti dan coklat ya, roti dan coklat ada berapa? Roti dan coklat ya, roti dan coklat ternyata ada 1 ya, roti dan coklat itu ada 1 ya, berarti 1 bagi 5 ya. Kemudian mentega coklat ada tidak? Mentega coklat, mentega dan coklat, oh enggak ada ya, mentega dan coklat itu tidak ada, maka 0 ya. Oke, ya, maka didapatlah di sini roti mentega ya hanya 0,6 ya, 0,6. Yang lainnya di sini tidak masuk ya karena minimum supportnya itu harus di atas 0,3. Maka ini saja yang masuk ya. Nah, dari situ ya tinggal satu item set ya, roti dan mentega saja, maka kita buat confidence-nya. Ya, kita buat confidence-nya. Jadi roti mentega, mentega roti gitu ya. Nah, jadi supportnya bagaimana? Supportnya adalah roti mentega ya, support roti mentega dibagi dengan support roti ya. Nah, tadi support roti mentega itu 0,6 ya dibagi dengan support roti. Support roti itu tadi berapa? 0,8 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 75%. Nah, kemudian untuk mentega ya, mentega roti ya supportnya di sini adalah mentega roti ya dibagi support mentega ya. Mentega roti tadi berapa supportnya? Mentega roti itu supportnya adalah 0,6 ya, 0,6. Kemudian support mentega berapa? 0,6 juga ya. Maka di sini adalah 100%
ya. Nah, maka di sini interesting rule-nya adalah roti mentega 60%, 75%, ya. Mentega roti 60%, 100%, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini roti mentega itu 60% dari semua transaksi itu, ya, roti dan mentega itu dibeli secara bersamaan, ya, dari semua transaksi yang membeli roti, ya, sebanyak 75% itu membeli mentega, ya. Kemudian mentega dan roti, ya, itu 60% dari semua transaksi mentega dan roti itu dibeli secara bersamaan dari semua transaksi yang membeli mentega, ya. Jadi 100% itu pasti membeli roti, ya. Nah, ini caranya hampir sama dengan yang tadi, ya, untuk apa namanya, untuk knowledge-nya, ya. Oke, ya, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Masih belum ada, Pak. Bisa ya? Oke, jadi kalau bisa nanti silakan untuk yang studi kasus 2-nya, ya, ini dikerjakan, ya. Oke, yang tadi itu, oke, sebentar. Roti selai mentega ini sama nggak sih dengan yang tadi ya? Saya lupa. Roti selai mentega, roti mentega. Sama ya? Nah, ini sama ya, soalnya sama, ya. Coklat susu. Nah, ini saya baru cek ya. Oke, ya. Ini nantilah di skip aja ya, yang studi kasus 2 di skip ya. Nanti saya coba cari studi kasus yang lain ya. Ini soalnya sama ya dengan yang tadi. Oke, jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan disampaikan ya. Kalau tidak nanti saya akan upload lagi untuk penugasan di a priori-nya ya, supaya lebih mantap lagi dikerjakan ya, supaya nanti ada studi kasus yang bisa dipecahkan ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Cukup Pak. Oke, baik. Kalau sudah cukup, saya rasa ya cukup pertemuan hari ini. Ya, kita ketemu lagi nanti hari apa untuk tambahan jadwal pengganti? Hari Jumat ya. Kemarin ada yang WA ke saya dan di grup hari Jumat bisa ya jam pertama ya. Bisa, Pak. Nah, Hari ya. Jumat, Pak. Oke, baik supaya nanti mengejar ketinggalan ya satu sesi berarti ya. Oke, baik, saya rasa cukup untuk pertemuan malam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.